Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang Maha mengetahui setiap isi hati, Maha melihat setiap air mata, dan Maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, di sepertiga malam, ketika dunia terlelap dan banyak manusia tenggelam dalam mimpi, ada sebagian kecil hamba yang justru bangun. Mereka berwudu dengan air yang dingin, berdiri dalam sunyi, lalu mengangkat tangan memohon kepada Rabb-nya. Tidak ada sorotan manusia, tidak ada pujian, tidak ada tepuk tangan. Hanya ada keikhlasan antara hamba dan Tuhannya. Tahajud bukan sekadar sholat malam, ia adalah panggilan cinta dari Allah kepada hamba pilihannya. Tidak semua orang mampu bangun ketika kasur terasa begitu nyaman. Tidak semua hati tergerak untuk meninggalkan tidur demi sujud yang panjang. Karena itu, ketika seseorang mulai istiqomah tahajud, sesungguhnya ia sedang dipilih untuk mendekat lebih dalam kepada Allah. Banyak ulama mengatakan bahwa amal yang dilakukan saat manusia lain tidak melihat adalah tanda keimanan yang kuat. Di saat itulah doa menjadi lebih jujur, air mata lebih tulus, dan harapan terasa lebih dekat dengan langit. Bahkan dalam banyak kisah orang-orang soleh, tahajud menjadi rahasia kekuatan hidup mereka. Dari situlah datang ketenangan, jalan keluar masalah, dan keberkahan yang tidak disangka. Namun sahabat, ada satu pertanyaan yang sering muncul di hati orang yang mencintai tahajud. Apakah mungkin nama kita dikenal di langit karena ibadah ini? Apakah mungkin malaikat mencatat kita sebagai hamba yang sering bangun di malam hari? Jawabannya bisa saja iya. Karena dalam ajaran Islam disebutkan bahwa amal seorang hamba diperhatikan oleh Allah dan para malaikat. Bahkan ada keadaan di mana seorang hamba menjadi dikenal di langit karena ketaatannya di bumi. Orang yang menjaga tahajud perlahan akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Hatinya lebih lembut, doanya terasa lebih dekat, rezekinya sering datang dengan cara yang tidak disangka, dan yang paling terasa, hubungannya dengan Allah menjadi semakin dalam. Terkadang tanda-tanda itu tidak disadari, datangnya perlahan, lembut, dan penuh hikmah. Tetapi bagi orang yang peka, ia akan merasakan bahwa hidupnya sedang dibimbing oleh Allah menuju sesuatu yang lebih baik. Karena itu pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan juga menenangkan hati. Tanda-tanda ketika seorang hamba mungkin telah dicatat sebagai ahli tahajud di langit. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, share ke orang-orang terdekatmu, tuliskan komentar doa terbaikmu, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan pengingat kebaikan ini. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama. Apa saja tanda namamu mulai tercatat sebagai ahli tahajud di langit? Tanda pertama, hatimu selalu dibangunkan di sepertiga malam. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda pertama bahwa namamu mungkin mulai dicatat sebagai ahli tahajud di langit adalah ketika hatimu sering dibangunkan di sepertiga malam, bahkan ketika kamu tidak memasang alarm atau tidak berniat kuat sebelumnya. Banyak orang pernah merasakan hal ini. Tiba-tiba mata terbuka di tengah malam. Suasana sangat hening. Semua orang di rumah masih tertidur. Tidak ada suara selain detak jam atau hembusan angin malam. Dan anehnya, setelah terbangun itu, hati terasa ingin berwudu dan berdiri untuk sholat. Perasaan seperti ini bukan hal biasa. Dalam banyak nasihat para ulama, mereka mengatakan bahwa bangun malam untuk beribadah seringkali merupakan panggilan dari Allah kepada hamba yang dicintainya. Karena sejatinya, jika Allah tidak menghendaki seseorang bangun, maka ia akan terus terlelap hingga pagi. Ada orang yang sangat ingin tahajud tetapi sulit sekali bangun. Alarm berbunyi berkali-kali tetap saja dimatikan. Niatnya kuat sebelum tidur, namun ketika malam tiba, tubuh terasa sangat berat. Ini menunjukkan bahwa bangun malam bukan hanya soal niat manusia, tetapi juga tentang izin dari Allah. Sebaliknya, orang yang mulai dekat dengan tahajud sering mengalami sesuatu yang berbeda. Tanpa disadari, ia terbangun.
kadang pukul 2 malam, kadang pukul 3. Bahkan ada yang mengatakan mereka seperti dipanggil untuk bangun. Saat momen itu datang, hati terasa lembut, pikiran lebih jernih dibandingkan siang hari. Doa yang keluar dari lisan terasa lebih jujur, air mata pun lebih mudah jatuh tanpa dibuat-buat. Inilah salah satu rahasia tahajud yang sering dirasakan oleh orang-orang soleh sejak dahulu. Mereka tidak selalu bergantung pada alarm, tetapi hati mereka seperti memiliki jam langit yang membangunkan pada waktu yang tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjelaskan keutamaan waktu malam ketika Allah membuka pintu doa bagi hambanya. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, dijelaskan bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah memanggil hamba-hambanya. Siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang meminta akan diberi, dan siapa yang memohon ampun akan diampuni. Karena itulah, jika kamu sering terbangun pada waktu ini, jangan langsung kembali tidur. Bisa jadi itu adalah undangan yang sangat istimewa dari Allah. Bayangkan sahabat, di saat jutaan manusia masih terlelap, namamu mungkin sedang disebut oleh malaikat sebagai hamba yang bangun untuk mengingat Tuhannya. Dan yang lebih menenangkan lagi, kebiasaan bangun malam biasanya tidak datang secara tiba-tiba tanpa sebab. Ia sering menjadi tanda bahwa hatimu sedang ditarik lebih dekat kepada Allah. Perlahan, tanpa disadari, Allah membimbingmu menuju kehidupan yang lebih penuh cahaya. Orang yang sering dibangunkan untuk tahajud juga biasanya merasakan sesuatu yang berbeda di pagi hari. Hatinya lebih tenang, pikiran lebih ringan. Bahkan masalah hidup terasa tidak seberat sebelumnya. Ini karena malamnya telah diisi dengan curahan doa, sujud, dan tawakal. Namun, ingat, tanda ini bukan untuk membuat seseorang merasa paling soleh. Justru sebaliknya. Orang yang benar-benar dicintai Allah biasanya merasa dirinya masih penuh kekurangan. Ia tetap rendah hati, tetap merasa butuh ampunan setiap malam. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu sering terbangun di malam hari, lalu hatimu terdorong untuk sholat atau berdoa, jangan abaikan momen itu. Bisa jadi itu adalah tanda pertama bahwa Allah sedang menuliskan namamu di antara hamba-hamba yang menjaga tahajud. Dan siapa tahu, di langit sana, para malaikat mulai mengenal namamu sebagai hamba yang sering bangun ketika dunia sedang terlelap. Tanda kedua, hatimu semakin lembut dan mudah menangis karena Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda kedua bahwa namamu mungkin mulai dicatat sebagai ahli tahajud di langit adalah ketika hatimu menjadi lebih lembut. Hal-hal yang dulu terasa biasa saja, kini mulai menyentuh hatimu. Ayat Al-Quran terasa lebih dalam maknanya. Doa terasa lebih hidup. Bahkan terkadang air mata jatuh tanpa disadari ketika mengingat Allah. Inilah salah satu perubahan yang sering dialami oleh orang yang mulai menjaga tahajud. Sholat di malam hari bukan hanya menggerakkan tubuh, tetapi juga membersihkan hati. Setiap sujud yang panjang, setiap istighfar yang diucapkan dalam kesunyian malam, perlahan melunakkan hati yang sebelumnya keras karena kesibukan dunia. Banyak orang hidup dengan hati yang lelah. Masalah datang silih berganti. Pikiran dipenuhi urusan pekerjaan, keluarga, ekonomi, dan berbagai tekanan hidup. Tanpa disadari, semua itu membuat hati menjadi kaku. Sulit khusyuk dalam ibadah, sulit merasakan nikmatnya doa. Namun tahajud memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika seseorang berdiri di hadapan Allah pada malam hari, ia sedang membuka seluruh isi hatinya. Tidak ada yang disembunyikan, ia berbicara dengan jujur kepada Tuhannya. Ia mengakui kelemahan, kesalahan, dan harapannya. Disitulah hati mulai berubah. Orang yang istiqomah tahajud sering merasakan bahwa ia menjadi lebih mudah tersentuh. Mendengar ayat tentang surga membuatnya rindu, mendengar ayat tentang neraka membuatnya takut. Mendengar kisah kebaikan membuatnya ingin memperbaiki diri. Air mata yang jatuh karena Allah bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda hidupnya hati. Dalam banyak nasihat ulama disebutkan bahwa hati yang lembut adalah karunia besar dari Allah. Karena dari sanalah lahir keikhlasan, kesabaran, dan rasa takut kepadanya.
Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa salah satu mata yang tidak akan disentuh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Betapa berharganya air mata yang keluar di malam hari ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Orang yang menjaga tahajud sering memiliki momen seperti ini. Ketika sujud terasa lebih lama dari biasanya, bibir terus beristighfar, hati terasa penuh, dan tiba-tiba air mata jatuh begitu saja. Itulah saat ketika jarak antara hamba dan Allah terasa sangat dekat. Terkadang seseorang bahkan tidak tahu kenapa ia menangis. Ia hanya merasakan kerinduan yang besar kepada Allah, rasa syukur yang dalam atas hidup yang diberikan, atau rasa penyesalan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Semua itu adalah tanda hati yang sedang dibersihkan. Sahabat, tidak semua orang mendapatkan karunia hati yang lembut. Ada orang yang melihat nasihat agama tetapi hatinya tetap keras. Ada yang mendengar ayat Al-Quran tetapi tidak merasakan apa-apa. Karena itu, ketika hatimu mulai mudah tersentuh, itu adalah nikmat yang sangat besar. Tahajud sering menjadi sebab dari perubahan itu. Malam adalah waktu paling jujur bagi manusia. Tidak ada topeng, tidak ada pencitraan, hanya ada seorang hamba dan Tuhannya. Jika akhir-akhir ini kamu merasa hatimu lebih mudah tersentuh ketika berdoa, lebih mudah meneteskan air mata ketika mengingat Allah, atau lebih peka terhadap dosa-dosa yang dulu terasa ringan, maka bersyukurlah. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang melembutkan hatimu dan mendekatkanmu kepadanya. Dan siapa tahu, di langit sana, para malaikat melihat sujudmu yang panjang, mendengar istighfarmu yang lirih, lalu mencatat namamu di antara hamba-hamba yang hidup hatinya karena tahajud. Tanda ketiga, hidupmu mulai dipenuhi kemudahan yang tidak disangka. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda ketiga bahwa namamu mungkin mulai dicatat sebagai ahli tahajud di langit adalah ketika hidupmu perlahan dipenuhi kemudahan yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Bukan berarti hidup menjadi tanpa ujian. Setiap manusia tetap akan menghadapi masalah. Namun orang yang menjaga tahajud sering merasakan sesuatu yang berbeda. Selalu ada jalan keluar di saat keadaan terasa sempit. Masalah datang, tetapi pertolongan Allah juga datang. Kesulitan muncul, tetapi solusi tiba dengan cara yang tidak disangka. Inilah salah satu keberkahan dari mendekat kepada Allah di waktu malam. Tahajud adalah ibadah yang sangat istimewa, karena dilakukan saat kebanyakan manusia sedang tertidur. Ketika seseorang rela meninggalkan kenyamanan tidur demi berdiri di hadapan Allah, disitulah letak kemuliaannya. Ia menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah lebih besar daripada rasa lelahnya. Banyak kisah dari orang-orang soleh yang menjadikan tahajud sebagai kunci kekuatan hidup mereka. Ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang dipermudah urusannya, ada yang diselamatkan dari masalah besar yang hampir menimpanya. Hal ini bukan kebetulan. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa doa di sepertiga malam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Pada waktu itu, suasana begitu tenang, hati lebih fokus, dan doa keluar dengan lebih tulus. Ketika seseorang berdoa dalam keadaan seperti itu, ia tidak hanya meminta dengan lisan, tetapi dengan seluruh hatinya. Ia benar-benar berharap kepada Allah. Ia benar-benar bersandar hanya kepadanya. Dan Allah adalah Zat yang Maha Mendengar. Seringkali kemudahan itu datang dalam bentuk yang sederhana tetapi sangat berarti. Misalnya, masalah yang terasa berat tiba-tiba menemukan solusi. Pertemuan dengan seseorang yang membantu. Rezeki datang dari arah yang tidak diperkirakan, atau keputusan penting menjadi lebih mudah diambil karena hati terasa tenang. Orang yang menjaga tahajud juga biasanya memiliki ketenangan dalam menghadapi hidup. Ia tidak mudah panik ketika masalah datang. Ia percaya bahwa Allah yang sama yang mendengarkan doanya di malam hari juga sedang mengatur jalan hidupnya di siang hari. Inilah yang membuat hidup terasa lebih ringan. Sahabat, terkadang Allah tidak langsung mengangkat masalah seseorang, tetapi Allah memberi kekuatan hati untuk melewatinya. Dan seringkali, kekuatan itu lahir dari sujud panjang di malam hari. Ketika seseorang terbiasa mengadu kepada Allah saat semua orang tidur, ia tidak lagi merasa sendirian dalam hidup. Ia tahu bahwa ada tempat kembali yang selalu terbuka. Dari situlah muncul keyakinan yang kuat.
bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa Allah ubah menjadi kemudahan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu tanda diterimanya amal seorang hamba adalah ketika hidupnya semakin diarahkan kepada kebaikan dan dipermudah jalannya menuju hal-hal yang baik. Jika kamu mulai merasakan bahwa hidupmu perlahan berubah menjadi lebih tenang, urusanmu sering dipermudah, atau pertolongan datang di waktu yang tidak terduga, jangan buru-buru menganggap itu sekedar kebetulan. Bisa jadi itu adalah jawaban dari doa-doa yang kamu panjatkan saat tahajud. Bisa jadi sujudmu di tengah malam sedang membuka pintu-pintu pertolongan yang sebelumnya tidak terlihat. Karena bagi Allah, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Semua dicatat, semua didengar, dan semua akan dibalas dengan cara yang paling benar menurutnya. Dan mungkin saja, tanpa kamu sadari, malaikat mulai mengenal namamu sebagai hamba yang sering mengetuk pintu langit di waktu malam. Tanda keempat, kamu mulai menjauhi dosa yang dulu terasa biasa. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda keempat bahwa namamu mungkin mulai dicatat sebagai ahli tahajud di langit adalah ketika kamu mulai menjauhi dosa-dosa yang dulu terasa biasa saja. Perubahan ini sering datang secara perlahan, tidak selalu langsung drastis. Namun, orang yang menjaga tahajud biasanya merasakan bahwa hatinya tidak lagi nyaman ketika melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Hal yang dulu dianggap sepele, kini terasa berat. Perkataan yang tidak baik mulai ditahan, perbuatan yang meragukan mulai ditinggalkan. Bahkan ketika hampir melakukan kesalahan, hati seperti memberi peringatan dari dalam. Inilah salah satu tanda bahwa iman sedang tumbuh. Tahajud memiliki pengaruh besar terhadap kebersihan hati. Ketika seseorang sering berdiri di hadapan Allah pada malam hari, ia menjadi lebih sadar bahwa Allah selalu melihatnya. Kesadaran ini perlahan terbawa ke kehidupan sehari-hari. Bayangkan seseorang yang baru saja menangis dalam sujudnya, memohon ampun atas dosa-dosanya. Ketika pagi datang, tentu hatinya akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Ia tidak ingin kembali kepada kesalahan yang sama. Inilah yang membuat tahajud sering disebut sebagai ibadah yang memperbaiki kehidupan seseorang, bukan hanya menambah pahala. Banyak orang ingin berubah menjadi lebih baik, tetapi merasa sulit. Lingkungan, kebiasaan lama, dan godaan dunia membuat langkah terasa berat. Namun ketika seseorang mulai menjaga tahajud, perubahan itu sering terjadi dengan cara yang lembut. Allah seperti membimbing hatinya. Tiba-tiba ia merasa malas melakukan maksiat. Tiba-tiba ia tidak lagi menikmati hal-hal yang dulu membuatnya lalai. Bahkan terkadang ia sendiri heran dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Ini bukan semata-mata karena kekuatan manusia, ini adalah pertolongan dari Allah. Karena sejatinya, ketika seorang hamba mendekat kepada Allah, Allah akan membantunya untuk menjauh dari hal-hal yang merusak hatinya. Sedikit demi sedikit, Allah membersihkan jalannya. Orang yang menjaga tahajud juga sering merasakan bahwa ia menjadi lebih mudah menyesali dosa. Jika melakukan kesalahan, hatinya tidak tenang sampai ia meminta ampun kepada Allah. Ia tidak bisa lagi menikmati dosa seperti dulu. Perasaan seperti ini sebenarnya adalah nikmat besar, meskipun kadang terasa berat, karena hati yang masih hidup akan selalu merasa tidak nyaman ketika jauh dari Allah. Sebaliknya, hati yang sudah terlalu lama jauh dari Allah sering tidak lagi merasa bersalah ketika melakukan dosa. Itulah yang sebenarnya perlu ditakuti. Karena itu, jika kamu mulai merasakan bahwa dirimu lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih menjaga pandangan, lebih menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, maka bersyukurlah. Bisa jadi tahajud yang kamu lakukan sedang membersihkan hatimu. Sahabat, perubahan menuju kebaikan sering dimulai dari malam yang sunyi, dari doa yang tidak didengar manusia, dari istighfar yang diucapkan dengan suara pelan. Disitulah Allah melihat kesungguhan seorang hamba. Dan ketika Allah melihat kesungguhan itu, Allah tidak hanya memberi pahala di akhirat, tetapi juga membimbing hidupnya di dunia. Jadi, jika hari ini kamu merasa dirimu perlahan meninggalkan kebiasaan buruk dan mulai lebih dekat dengan kebaikan, jangan anggap itu kebetulan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjaga hatimu karena sujud-sujudmu di malam hari. Dan siapa tahu, di langit sana, namamu sedang dicatat sebagai hamba yang berusaha menjaga diri setelah Allah membangkitkannya untuk tahajud.
Tanda kelima, hatimu merasa kehilangan jika tidak tahajud. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda kelima bahwa namamu mungkin mulai dicatat sebagai ahli tahajud di langit adalah ketika hatimu merasa ada yang hilang jika tidak bangun untuk tahajud. Pada awalnya, tahajud memang terasa berat bagi banyak orang. Bangun di tengah malam bukan kebiasaan yang mudah. Tubuh ingin terus tidur, rasa malas sering datang, dan terkadang niat hanya bertahan beberapa hari saja. Namun bagi orang yang mulai istiqomah, sesuatu yang berbeda akan terjadi. Tahajud yang dulu terasa berat, perlahan berubah menjadi kebutuhan hati. Orang yang terbiasa bangun malam akan merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Suasana sunyi, doa yang panjang, dan perasaan dekat dengan Allah menjadi momen yang sangat berharga. Karena itu, ketika suatu malam ia terlewat dan tidak bangun, hatinya merasa ada yang kurang. Hari terasa berbeda, hati terasa sedikit kosong, bahkan sebagian orang merasa gelisah tanpa tahu sebabnya, seolah ada pertemuan penting yang terlewatkan. Perasaan ini adalah tanda kedekatan. Seperti seseorang yang terbiasa berbicara dengan sahabat dekatnya setiap hari, jika suatu hari tidak bertemu, ia akan merasa kehilangan. Begitu pula dengan seorang hamba yang mulai dekat dengan Allah melalui tahajud. Ia merindukan momen itu. Kerinduan kepada ibadah adalah salah satu tanda bahwa iman sedang hidup di dalam hati. Karena sejatinya, hati manusia akan mencintai apa yang sering ia lakukan dengan penuh keikhlasan. Orang yang jarang tahajud biasanya tidak merasa apa-apa ketika melewatkannya. Tetapi orang yang sudah terbiasa akan merasakan perbedaan yang jelas. Ia bahkan berusaha tidur lebih awal agar bisa bangun malam. Ia menjaga wudhu sebelum tidur. Ia berdoa agar Allah membangunkannya. Ini semua menunjukkan bahwa hatinya sudah terikat dengan ibadah tersebut. Para ulama sering mengatakan bahwa salah satu tanda amal diterima adalah ketika hati terus rindu untuk melakukannya kembali. Bukan merasa cukup, tetapi justru ingin mengulanginya lagi dan lagi. Begitulah keadaan orang yang mulai menjadi ahli tahajud. Malam bukan lagi sekedar waktu untuk tidur, tetapi waktu untuk bertemu dengan Allah. Waktu untuk mencurahkan semua isi hati. Waktu untuk meminta ampun, meminta petunjuk, dan berharap kebaikan dunia serta akhirat. Di saat itulah seorang hamba merasakan kedekatan yang sangat dalam dengan Tuhannya. Dan menariknya, kerinduan ini sering membuat seseorang lebih kuat menghadapi hidup, karena ia tahu bahwa setiap malam ada tempat untuk kembali, ada tempat untuk mengadu, ada tempat untuk menenangkan hati. Sahabat, jika kamu mulai merasakan hal seperti ini, merasa sedih ketika terlewat tahajud, merasa rindu pada suasana sujud di malam hari, atau merasa tenang hanya ketika berbicara dengan Allah saat semua orang tidur, maka itu adalah tanda yang sangat indah. Bisa jadi hatimu sudah dipanggil untuk menjadi bagian dari hamba-hamba yang menjaga malamnya. Dan bisa jadi tanpa kamu sadari, para malaikat telah mengenal namamu sebagai seseorang yang selalu kembali kepada Allah di waktu yang sunyi. Sahabat yang dirahmati Allah, dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa tahajud bukan hanya ibadah tambahan di malam hari. Tahajud adalah jalan yang sering mengubah hidup seseorang secara perlahan, namun sangat dalam. Banyak orang mengira perubahan besar datang dari usaha besar di siang hari. Padahal, seringkali perubahan hidup justru dimulai dari sujud yang sunyi di tengah malam. Tanda pertama bahwa seseorang mulai dicatat sebagai ahli tahajud adalah ketika ia sering dibangunkan di sepertiga malam. Tanpa direncanakan, tanpa dipaksa, matanya terbuka dan hatinya tergerak untuk menghadap Allah. Ini bukan sekedar kebiasaan, tetapi sering menjadi tanda bahwa Allah sedang memanggil hambanya untuk lebih dekat. Tanda kedua adalah hati yang semakin lembut. Orang yang menjaga tahajud biasanya lebih mudah tersentuh, lebih mudah mengingat Allah, dan lebih mudah meneteskan air mata ketika berdoa. Hatinya tidak lagi keras seperti dulu, karena setiap malam ia membersihkannya dengan istighfar dan sujud. Tanda ketiga adalah hidup yang mulai dipenuhi kemudahan. Bukan berarti ujian hilang,
tetapi Allah memberi jalan keluar dari arah yang tidak disangka. Urusan yang terasa berat menjadi lebih ringan, karena selalu ada pertolongan yang datang pada waktu yang tepat. Tanda keempat adalah semakin mudah meninggalkan dosa. Hal-hal yang dulu terasa biasa mulai ditinggalkan. Hati menjadi lebih sensitif terhadap kesalahan dan lebih ingin menjaga diri. Ini menunjukkan bahwa tahajud tidak hanya menguatkan ibadah, tetapi juga memperbaiki kehidupan sehari-hari. Dan tanda kelima adalah munculnya rasa rindu kepada tahajud itu sendiri. Ketika suatu malam terlewat, hati merasa kehilangan. Ada perasaan kosong karena tidak sempat bermunajat kepada Allah. Kerinduan ini adalah tanda bahwa hati sudah mulai dekat dengan ibadah tersebut. Jika beberapa tanda ini ada dalam hidupmu, maka bersyukurlah. Itu bisa menjadi isyarat bahwa Allah sedang menuntunmu menuju kedekatan dengannya dan membuka jalan hidup yang lebih penuh keberkahan. Sahabat, kita semua adalah hamba yang penuh kekurangan. Tidak ada yang sempurna dalam ibadahnya. Namun kabar baiknya, Allah selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin kembali dan mendekat. Tahajud bukan hanya milik orang yang sudah soleh. Justru seringkali, tahajud adalah jalan yang membuat seseorang menjadi lebih baik. Dari malam ke malam, dari sujud ke sujud, hati diperbaiki, hidup diarahkan, dan langkah dituntun menuju kebaikan. Mulailah perlahan, tidak harus panjang, tidak harus banyak. Yang terpenting adalah keikhlasan dan istiqomah. Karena amal kecil yang dilakukan terus-menerus sering lebih dicintai Allah. Siapa tahu, suatu malam yang sunyi menjadi titik perubahan dalam hidupmu. Doa yang kamu ucapkan dalam gelapnya malam bisa saja menjadi sebab datangnya pertolongan, ketenangan, dan keberkahan yang selama ini kamu cari. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang dicintainya, hamba yang bangun ketika banyak manusia terlelap, dan hamba yang mendapatkan ridhonya di dunia serta akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.